guys, kali ini kita akan berangkat ke lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Kita lihat ibu-ibu sudah pada menyunggi tenong. Ini namanya adalah tenong. Tenong ini digunakan untuk menyimpan makanan. Di dalamnya ada ketupat beserta lauknya komplit. Nah, nanti akan dimakan seusai melaksanakan sholat Id. Ini biasanya selain para ibu juga para bapak-bapak yang membawa tenong ini ke tanah lapang. Biasanya tenong ini diletakkan di bagian belakang lapangan. Ini para ibu sudah mulai berdatangan, sementara sudah banyak para jamaah yang sudah memenuhi shop. Ini adalah shop para ibu, shop istri, sedangkan bapak-bapaknya ada di depan. Ini adalah merupakan wilayah di daerah Banjarnegara, tepatnya adalah di Desa Sarohe, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, bisa kita lihat bahwa alam di sini merupakan alam pedesaan, tepatnya adalah alam pegunungan. Setelah melaksanakan sholat Id, biasanya penduduk lalu membentuk barisan untuk saling bersalam-salaman. Yang perempuan bersalam-salaman dengan perempuan, sementara yang bapak-bapak juga bersalam-salaman dengan bapak-bapak. Jadi tidak ada yang salaman bapak dan ibu. Jadi yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Biasanya hampir seluruh penduduk warga desa Sarohe ini memadati tanah lapang di desa Sarohe. Nah, setelah mereka dengan tertib bersalam-salaman, nanti dilanjutkan dengan prosesi makan bersama. Nah, ini setelah tadi salam-salaman, para pemuda dan pemudi terus mengambil tenong secara acak, tidak pilih-pilih. Pokoknya tenong siapapun tidak peduli, langsung diambil dan dibuka bersama-sama dengan para jamaah yang lain. Biasanya tenong ini sudah diberi nama, artinya ketika nanti habis, pemiliknya tidak kebingungan untuk mencarinya atau agar tidak tertukar dengan tenong milik warga yang lainnya. Sehingga hal inilah mungkin yang membuat para perantau itu rindu untuk mudik ke tanah kelahirannya ini. Pada hari Lebaran ini biasanya banyak para pemudik-pemudik yang merantau ke Jakarta maupun ke kota-kota lain pada menyempatkan diri untuk pulang mengikuti sholat Id, mendengarkan khotbah dan juga rame-rame makan bersama. Nah, ini kita lihat. Nah, usai makan bersama biasanya dilanjutkan juga dengan menerbangkan balon, dan setelah itu dilanjutkan bersilaturahmi ke para sesepuh ataupun ke para tetangga-tetangga yang ada di desa ini. Biasanya hampir seluruh warga desa berkeliling saling mengunjungi satu sama yang lain ke tempat atau ke rumahnya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh suasana keakraban di mana tanpa pandang usia, baik muda maupun tua, saling berkunjung untuk menyempatkan diri bersilaturahmi ke rumah-rumah selama Lebaran. Nah, mereka akan saling maaf-memaafkan dan juga saling mencicipi makanan yang ada di masing-masing rumah. Setelah itu mereka akan pulang kembali ke rumahnya masing-masing.
kalau ini adalah kenangan di tahun 2016 sampai 2017. Kita lihat para bapak maupun para ibu biasa sudah menjadi tradisi menyunggi tenong atau membawa tenong. Biasanya membawa tenong ini diletakkan di atas kepala. Kalau dalam bahasa Jawanya ya menyunggi. Dalam bahasa Indonesia diartikan sendiri apa itu? Membawa tenong di atas kepala. Nah, ini mereka dengan gembiranya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan tahunan ini yang merupakan juga lambang persatuan ketika mereka sama-sama makan bersama, menikmati hidangan bersama, dan bergembira bersama. Sehingga hampir semua rumah punya yang namanya tenong ini, dan tidak hanya satu, ada beberapa yang memiliki beberapa tenong yang biasa digunakan untuk upacara-upacara seperti ini. Nah, ini yang muda-muda, ada yang tidak disunggi tetapi di bawah, ada yang ini istilahnya dibopong, ada yang diilit, ada yang dibopong. Kalau ini dipanggul, diletakkan di atas pundaknya. Nah, ini disunggi kalau di atas kepalanya. Itulah uniknya bahasa Jawa, ada bermacam-macam istilah. Ini juga masih disunggi kebanyakan. Nah, para ibu-ibu ini sudah biasa malam-malam masak sebelum dibawa ke acara. Dan ada beberapa ibu yang dengan tenangnya, santainya membawa anak dan menyunggi tenong dan tidak jatuh karena sudah terbiasa. Ini ada yang dibawa di depan, namanya dipopong. Ada yang dibawa di samping, namanya diindet. Kalau ini disunggi. Kita lihat beberapa ibu sibuk. Nah, ini namanya diindet, dibawa di samping tubuh. Itu namanya diindet. Ini juga masih aksi para ibu-ibu yang membawa tenong. Nah, biasanya kalau pemula, nah ini ada yang membantu untuk meletakkannya di atas kepala biasanya. Tapi kalau yang sudah ahli tanpa bantuan pun sudah biasa. Nah, ini adalah alam pedesaan di Desa Sarasati yang masyarakatnya tergolong agamis dan juga hidup rukun walaupun terdiri dari berbagai organisasi. Ini masih kita lihat tumpukan tenong di tanah lapang yang biasa rutin kita saksikan pada setiap hari perayaan. Dan kita lihat jalannya adalah tidak rata, tetapi karena mereka sudah biasa ya dengan santainya nyunggi tenong nggak jatuh. Tapi kalau kita yang tidak terbiasa, jangankan nyunggi tenong, bawa tubuh saja timak-timik. Kita lihat tumpukan tenong berpuluh-puluh, ya, karena hampir semua membawa. Ini suasana ketika mereka menyantap makanan bersama-sama dengan para kerabat, sahabat, dan juga para tetangganya. Mereka menikmati ini sebagai rasa perwujudan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilimpahkannya kesehatan dan keberhasilan menyelesaikan puasa Ramadan sebulan penuh. Anak pun juga tak ketinggalan menikmati momen-momen ini dengan sangat gembiranya, dan tentu ini akan mengesan bagi mereka tatkala mereka kelak merantau jauh ke negeri orang, tapi kampung halaman akan tetap terkenang karena di kampung halaman inilah berjuta kenangan indah bisa dinikmati. Ini adalah rutin dilaksanakan setiap tahun
masih merupakan sajian menu. Ada yang bawa ketupat, ada yang bawa pecel, ada yang bawa nasi, nah, ada yang bawa mie goreng, ada yang lauknya ikan air tawar, ada juga ayam, ada pula yang lauknya daging sapi, pokoknya macam-macam. Nah, ini biasanya setelah selesai para bapak maupun ibu kembali pulang dengan membawa temannya masing-masing. Kita saling bantu-bantu, walaupun jalan terjal naik turun bukan menjadi hal. Setelah itu maka kegiatan mereka selanjutnya bersilaturahmi ke rumah kerabat atau tetangganya atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Dilaksanakannya dengan penuh keceriaan dan juga dengan penuh kegembiraan. Nah, mungkin situasi seperti ini saat ini tidak semua daerah mengalami, karena mungkin kalau di perkotaan orang sudah sibuk sehingga sudah tidak terlalu punya waktu untuk saling bersilaturahmi, saling kunjungi tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin. Inilah yang merupakan kehidupan ataupun merupakan keunikan masyarakat pedesaan yang masih sangat mengagungkan kerukunan, gotong royong, kebersamaan, dan juga mengagungkan silaturahmi atau hari Lebaran sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Dan mungkin itu juga yang menjadikan kerinduan semua orang untuk Lebaran bisa pulang berkumpul bersama dengan kerabat-kerabat yang ada di desanya. Dan biasanya mereka juga selain gembira juga dalam kurun waktu sebelum Lebaran 1 bulan full itu sudah, kalau ibu-ibunya sudah pada membuat berbagai aneka makanan kecil. Nah, yang biasanya di daerah sini yang wajib itu ada peyek, terus ada seriping, berbagai macam seriping, dari seriping alas atau fusil, seriping singkong, sampai seriping apapun dibuat, ubi juga bisa dibuat. Peyeknya juga dari peyek bayam, peyek kacang, maupun peyek-peyek yang lain. Ibu-ibu sudah biasa membuatnya. Dan jangan heran kalau di suatu tempat maka flashnya bisa mencapai puluhan, bahkan bisa ya puluh lah, banyak banget yang mereka lakukan. Nah, tahun ini 2019 kita juga melaksanakan Lebaran Idul Fitri di tanah lapang untuk sholat idnya. Setelah sholat khutbah terus salam-salaman juga seperti biasa dilaksanakan makan bersama buka tema. Makan bersama buka tema.
karena di tahun 2020 negeri kita masih dilanda dengan pandemi corona, sehingga untuk sholat Idul Fitri di lapangan ditiadakan. Begitu juga dengan silaturahmi atau silaturahim secara masyarakat umum juga ditiadakan, sehingga tahun ini kita close house, artinya tidak membuka rumah untuk menerima tamu secara umum. Kita hanya berkumpul dengan keluarga sendiri atau keluarga yang sangat dekat dengan kakak dan adik serta dengan ponakan saja, itu pun yang memang masih dalam satu wilayah terdekat.